Love to see you all here. I love to see all your smiles. Sebelum kita mau memulai ibadah kita, mari kita matikan notification cell phone kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa secara pribadi. Kita arahkan hati kita pada Tuhan saja. Let's quiet our hearts before the Lord and let's focus on Him alone. Marilah kita bangkit berdiri, please stand. Mari kita dengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 115 ayat yang pertama. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Great is Thy faithfulness. Begitu besar kemuliaan dan kesetiaan Tuhan. Mari kita ingin menyanyikan lagu We Bring Sacrifice of Praise. Let's enter His presence with joyful noise. Remain standing, mari kita naikkan doa
syukur kita. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang dalam surga, our Father in heaven. Bapa, kami ingin bersyukur terutama Tuhan untuk pemberian Tuhan, roh-Mu Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Roh yang bukan ketakutan, tapi roh yang penuh dengan kuasa, kasih, dan penguasaan diri. Lord, we want to especially thank you, Lord, for your gift. Thank you for your spirit that is fearless, full of power, love, and self-control. Bapa, hadirlah bersama kami. Lord, please be with us right now. Berbicaralah pada kami. Lord, speak to us. Hadirlah di dalam hati kami. Be in our hearts. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang Kau curahkan bagi keluarga FIBC. Thank you, Lord, for your love that you give to us in this FIBC family. Bapa, berkatilah hamba-hambamu yang akan berbicara pada hari ini. Urapilah hamba-Mu, Pastor Paul, Pastor Steve, dan semua Sunday School teachers. Lord, please anoint all your servants today. Please anoint Pastor Paul, Pastor Steve, and all the Sunday School teachers. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Silakan duduk, you may sit down. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang akan diambil dari Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sangat indah dibilang ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dengan tegak duduk, mari kita naikkan lagu Allah Roh Kudus. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir bersama kita dan kita puji dan sembah Dia.
ketuhanan diambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-20. Let's listen to God's message of forgiveness, taken from Revelation 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Terima kasih, Tuhan selalu setia, Dia selalu menunggu. God is always faithful and He always wait for us. Mari kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu Above the Hill of Time.
to worship you. Praise offering will be given by Ibu Cynthia Angelabudi and Ibu Wendy Primanto. The title is Love to Worship You. I love to worship you.
Terima kasih kepada Cynthia dan Winnie yang telah melantunkan lagu yang begitu indah. Thank you for the beautiful song that you sang, Cynthia and Winnie. Marilah sekarang kita masuk dalam doa. Sebelumnya kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Selamat pagi dan terima kasih untuk hari ini. Engkau telah membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk berbakti kepada-Mu. Good morning, our Heavenly Father. And thank you for this day that you have brought us into your house to worship you. Kami manakan syukur kepada-Mu atas berkat demi berkat yang telah Engkau curahkan bagi kami di hari-hari yang lampau, sehingga kami tidak kekurangan apapun. We give you thanks, Father, for blessing after blessing that you have poured upon us, that we lack nothing. Bapa, kami pun menaikkan syukur kepada-Mu, karena tangan-Mu senantiasa menuntun langkah hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. We also want to give you thanks, Father, because your hands have always guided us, that we did not go astray. Kami pun menaikkan syukur kepada-Mu atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami kuat menghadapi beban dan tantangan hidup ini. We also want to give you thanks, Father, for the strength that you gave us, that we were able to face the challenges and to bear the burdens that sometimes come to our way. Bapa, kami juga naikkan doa, memohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to ask for the forgiveness of our sins, Father. We knew what your will was, but we did not always obey you. Biarlah darah-Mu membasuh kami, dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. We pray, may your blood cleanse us, and may in the days to come
We live according to your will again. Bapa dalam surga, kami naikkan doa sekarang buat Om Arthur. Kami mohon teruslah beri kekuatan kepadanya sementara ia menghadapi tantangan demi tantangan kesehatan. Heavenly Father, we want to lift our brother Om Arthur into you. He's been facing a lot of health challenges lately. We pray, Father, may you touch and heal him and may you give him strength. Kami juga naikkan doa buat Pak Gustaf dan Pak Andreas di Indonesia yang juga menjalani perawatan minggu demi minggu. Berilah kepada mereka kekuatan. We also remember Pak Andreas and Pak Gustaf in Indonesia who also have to go through treatment week after week. May you give them strength. Kami naikkan doa juga buat Om Peter Chua, buat saudara kami Hans. Biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan, bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We also want to lift up Om Peter and our brother Hans. Lord, may you cleanse their bodies from all diseases. Kami pun naikkan doa buat Benita, buat Pilar. Biarlah Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan mereka. We also pray for Benita and Pilar. May you also strengthen them and heal them, Father. Kami naikkan doa pula buat Tante Elvir, buat Caitlin. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, hilangkan sakit penyakit dari tubuh mereka. We pray, Father, for Tante Elvir, for Caitlin. May you touch them and take away all pains and sicknesses from their bodies, dear Lord. Kami naikkan doa juga buat Ci Ina. Kami mohon teruslah pelihara ingatannya supaya dia tetap mengenal kami semua. We pray, Father, for our sister Ina. May you keep her memory intact that she will always know who we are and who she is. Kami naikkan doa juga buat Andri, buat Engkau Pardi. Kami mohon Tuhan terus beri kekuatan kepada mereka. Jagalah sehingga mereka tetap sehat dan biarlah memori mereka juga tetap terlindungi. We pray for our sister Andri and our brother Pardi. We pray may you give them strength and good health, Father. And may you also keep their memories intact so they always will know who we are and who they are. Bapa, kami juga naikkan doa buat Cik Sinta. Kami mohon teruslah beri kekuatan kepada Cik Sinta. Juga berilah kesehatan kepadanya supaya tetap sehat bisa merawat Kok Adi. We pray for our sister Sinta. May you grant her strength. May you grant her good health, Father, so she will be able to continue caring for our brother Pardi. Kami naikkan doa juga ya Tuhan buat Cik Alwan. Jamah dan sembuhkanlah penyakit jantungnya. Kami naikkan doa juga buat Kok Fabian. Teruslah Engkau sembuhkan penyakitnya, hilangkan rasa sakit di tubuhnya ya Tuhan. We pray, Father, for our sister Alwan. May you touch her heart that has problems, that she will be healed. We pray for our brother Fabian. May you also heal him and take the pain away from his body. Kami naikkan doa pula buat Cik Esther, buat Sandra. Teruslah Engkau kuatkan dan sembuhkan mereka. We pray for our sisters Esther and Sandra. May you grant them good health and strength, Father, and heal them from their sicknesses. Bapak, kami juga naikkan doa buat Herwi, buat Anyau. Teruslah Engkau sembuhkan mereka, bersihkan tubuh mereka dari segala sakit penyakit. We lift up our sister Herwi, our brother Anyau. May you cleanse their bodies from all diseases, Father. Kami naikkan doa juga buat Stephanie dan Mira. Terima kasih Engkau terus memberi mereka kekuatan. Teruslah Engkau sembuhkan mereka.
We pray for our sister Stephanie and our sister Mira. May you continue to strengthen them and to heal them from their illnesses. Dan kami pun berdoa ya Bapa, buat tetangga kami Norma, Tuhan teruslah Engkau sembuhkan dia dan sediakanlah tempat tinggal buatnya dan keluarganya. We pray now for our neighbor Norma. May you continue to heal her and may you provide housing for her and her family, dear Lord. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengar doa-doa kami ini. Thank you, Lord. We trust that you have heard all our prayers. Dan tak juga lupa kami doakan buat doa-doa yang kami hanya dapat panjatkan di dalam hati kami. Hanya Engkau yang tahu doa-doa itu, hanya Engkau yang dapat dengar. Maka kami mohon, kabulkanlah. Father in heaven, we also pray for a lot of prayers that we can only say it in our hearts. But Lord, you know, because you heard all our prayers, even when we only said in our hearts. May you grant, may you give all that we ask for, Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, dear Lord Jesus. Berbicaralah, kami sekarang siap mendengarkan-Mu. We pray now, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara, marilah kita membuka kitab 1 Korintus pasal 11. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 11. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 11, 1 Corinthians chapter 11, ayat 1 hingga 16. From verse 1 to verse 16. Mari kita bangkit berdiri sebelum untuk membaca firman Tuhan ini. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya baca ayat pertama, saudara menanggapi membaca ayat yang kedua. I will read verse 1 and you will respond by reading verse 2 and so forth. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Verse 5, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Verse 7, sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Verse 9, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Verse 11, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Verse 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Verse 15, tapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang,
Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung together. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah mengajar melalui teladan dan belajar melalui teladan. The theme of today's message is teaching by example, learning by example. Dalam kita tahu bahwa pernikahan mengharuskan adanya dua unsur, yaitu kasih dan percaya. We know that marriage requires love and trust. Tanpa kasih dan percaya tidak ada pernikahan. Without love and trust there will be no marriage. Tapi ada satu lagi hal yang mesti hadir dalam pernikahan, yaitu respect. However, there is something else that must also be present in marriage, and that is respect. Tanpa adanya respect, tidak akan ada pernikahan. Without respect, there will be no marriage. Alasannya sederhana, yaitu respect adalah salah satu unsur utama relasi. The reason is simple. Respect is one of the main ingredients in relationship. Tidak ada respect, tidak ada relasi. Without respect, there will be no relationship. Dan tanpa relasi, tidak akan ada pernikahan. And without relationships, there is no marriage. Nah, sebagaimana mungkin saudara masih mengingat, Paulus tengah menasihati jemaat di Korintus untuk saling tenggang rasa, memperhatikan satu sama lain. As you might recall, Paul is admonishing the church in Corinth to be considerate to one another. Ada begitu banyak masalah yang telah muncul yang mengakibatkan perpecahan, seperti tentang makan makanan atau daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, tentang adanya jemaat yang saling menuntut satu sama lain, dan lainnya. There have been a lot of issues that result in friction, such as eating food that has been sacrificed to idols, church members suing one another, etc. Nah, di dalam pembicaraan inilah, di dalam konteks inilah, Paulus memunculkan hal tentang tempat laki-laki dan perempuan di gereja. It is in this context that Paul then brings up the issue of places of men and women in the church. Nah, sama seperti sebelumnya, dia juga meminta kepada semua untuk memikirkan satu sama lain dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Like before, he encourages them to think of one another and not only think of their own interest. Singkat kata, Paulus menasihati mereka untuk saling menghormati. In other words, they must respect one another. Nah, karena masalah yang diangkat ini bersifat kontekstual, artinya berhubungan erat dengan masa saat itu dan adat istiadat di tempat itu, maka lebih baik bila kita menimba prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Paulus. Because their issue is contextual, which means pertinent to their times and customs, it would be better if we just draw the principles that Paul teaches. Yang pertama adalah, di dalam setiap rumah mesti ada hukum dan aturan. The first is, in every house there is to be law and order. Kenyataan kita telah dimerdekakan dari dosa tidak berarti kita bebas berbuat apa saja. Ada aturan yang mesti kita patuhi. The fact that we have been free from sin does not mean that we can do whatever we want. There are rules that we must observe. Bila tidak ada hukum dan aturan, pasti akan timbul kekacauan. Dan kekacauan akan berakhir dengan pertikaian. Without law and order,
there will be chaos. And chaos will lead to strife. Saudara, kebebasan tidak pernah tanpa batas. Freedom is never without limits. Kebebasan mesti mempunyai batas. Freedom must have limits. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk hidup satu sama lain di dalam kasih dan kerukunan. As Christians, we are called to live with one another in love and harmony. Nah, untuk bisa hidup di dalam kasih dan kerukunan, kita mesti peduli dengan apa tuh yang orang pikir tentang kita. To do that, we must care about what others think of us. Kita tidak bisa menyepelekan orang dan berkata peduli amat. We cannot brush them off by saying, who cares? Kita mesti peduli. We should care. Kenapa? Sebab apa yang kita perbuat mempengaruhi orang dan mempengaruhi relasinya dengan Kristus dan gereja. Because what we do affect others and affect their relationships to Christ and His church. Jadi saudara, perbuatan kita bisa membuat orang selangkah lebih dekat atau justru selangkah lebih jauh dari Tuhan. Our action can bring others closer or farther from God. Saudara, ada orang yang tidak lagi mau ke gereja karena kecewa kepada Tuhan. It is true that some people said, I don't want to go to church anymore because I am disappointed in God. Misalnya, kita mengalami musibah dan kita sudah berdoa, meminta pertolongan Tuhan, tapi kok kita merasa Tuhan tidak menjawab kita, maka kita kecewa dan berhentilah kita ke gereja atau mengikut Tuhan. Perhaps we went through something really bad and we asked for God to help us, but then we did not get the help that we wanted. So we were disappointed. As a result, we refused to follow Him or to believe in Him. Tapi saudara, sebetulnya kebanyakan orang berhenti ke gereja atau mengikut Tuhan bukan karena Tuhan, tapi karena murid-murid Tuhan. But a lot of people actually stop following Jesus or going to church not because of God, not because of Christ, but because of the disciples of Christ. We. Jadi karena kita berbuat sesuatu, dia akhirnya merasa, buat apa saya ke gereja? Because of what we did, somebody said, why should I go to church? Why should I become a Christian? If that's what a Christian is. Nah, jadi sekali lagi, perbuatan kita bisa mendekatkan atau justru menjauhkan orang dari Tuhan. So once again, our action can bring others closer to or farther from God. Nah, masalah yang diangkat oleh Paulus di sini adalah tentang penutup kepala, alias sekarang kita sebutnya topik. A case in point that Paul brings up is the head's cover. Menurut adat istiadat di sana saat itu, seorang laki-laki tidak perlu menutupi kepalanya. Sedang perempuan di depan umum mesti menutup kepalanya. According to their local customs, a man need not cover his head, while a woman must cover her head in public. Pada saat itu, hanya perempuan yang tidak bermoral yang akan keluar berjalan-jalan tanpa menutupi kepalanya. You see, at that time, only immoral women would go around without head covers.
Nah saudara, rupanya setelah mereka ini menjadi orang Kristen, mereka berpikir sekarang mereka bebas untuk berbuat apa yang mereka ingin lakukan. Dan sebagian laki-laki mau memakai tudungan kepala, dan sebagian perempuan tidak mau lagi menutupi kepalanya di gereja. Apparently after they became Christian, thinking that they are now free to do whatever they want, some men began to wear the head covers, while some women refused to wear the head covers in church. Jangan cepat-cepat, kata Paulus. Jangan mengubah adat istiadat. Jangan terburu-buru. Pikirkanlah akibatnya. Kira-kira inilah yang Paulus katakan. Not so fast. Do not change the customs. Yet, think of the effects. Indirectly, Paul tells them. Nah saudara, ada lagi masalah yang lain, yaitu tentang memelihara rambut. Another issue that comes up is about growing hair. Paulus menasihati para laki-laki untuk tidak memelihara rambut mereka, sebab berambut panjang bagi laki-laki itu melawan hukum alam. Paul tells the man not to grow long hair because doing so is against nature. Nah saudara, kita hanya bisa menduga bahwa yang Paulus maksud dengan melawan hukum alam adalah berambut panjang bagi laki-laki membuatnya tampak seperti wanita. We can only surmise what Paul means with against nature if men have long hair is that growing hair would make them look like women. Sebaliknya, Paulus menyuruh para perempuan untuk memelihara rambut mereka. Sebab rambut adalah kemuliaan bagi perempuan, juga sekaligus untuk menutupi kepala. On the contrary, he indirectly encourages the women to grow their hair. Because long hair is their glory, as well as it becomes their head covers. Sebagaimana saudara bisa lihat di sini, hal-hal ini bukan masalah rohani dan tidak mempengaruhi kerohanian. As you can see, these are not spiritual issues and do not affect spiritual life. Bahkan kita bisa katakan hal-hal ini adalah hal yang bersifat sementara dan akan berubah sesuai dengan masanya. In fact, these issues are temporal in nature and differ from time to time. Tahun 60-an, 70-an, banyak laki-laki berambut panjang. In the 1960s, 1970s, a lot of men had long hair. Waktu itu saya masih SMP dan saya melihat teman-teman yang sudah SMA berambut panjang. Aduh, saya kepengen sekali berambut panjang. I remember I was in middle school and I saw my brothers who are already in high school grow their hair, and I wish, oh boy, I want to have long hair too. Nah, begitu masuk SMA, saya senang sekali karena sekolah kami memberikan izin kepada kami berambut panjang. And when I entered high school, I was so happy because the school allowed us to grow hair. Jadi saya memanjangkan rambut saya. So I grew my hair. Namun saudara, saya masih ingat 2 tahun saya di SMA, teman-teman saya satu persatu mulai menggunting rambutnya. But after 2 years in high school, I remember one by one, my friends began to cut their hair. Dari yang segini, tinggal segini akhirnya, ya, from here to here. Dan saya memang karena belum puas, saya tetap panjangkan rambut sampai saya datang ke Amerika dan saya potong rambut saya karena
nggak tahan ketombean. Di sini hawanya kering sekali. Yeah, because I like long hair, I kept my hair long until I came to America, and I only cut it because I had a lot of dandruff. Because as you know, the weather and the water here are dry. Saudara, tapi poinnya adalah ini. Hal-hal ini bersifat sementara. But the point is, things like this are temporal, not forever. Jadi memang bukan hal yang permanen. These are not permanent issues. Misalnya lagi contoh saudara, di Alkitab dikatakan bahwa rambutnya Absalom, salah satu putra Daud, beratnya 5 pounds, sekitar 2,5 kilogram. Jadi berarti bukan saja rambutnya banyak, tapi juga panjang. Ya. The Bible tells us that the hair of Absalom, one of the sons of David, was about 5 pounds, almost 2,5 kilogram. Which means not only was it a lot, but also long. Jadi di Israel pada masa Daud sebagai raja, laki-laki berambut panjang. Namun 1000 tahun kemudian, di masa Paulus di wilayah Yunani, laki-laki berambut pendek. So in Israel, in the time of David, men had long hair. But about 1,000 years later, in the time of Paul in Greece, men had short hair. Masanya berbeda, tempatnya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Different time, different place, different custom. Jadi sekali lagi ini bukan masalah besar. Namun sama seperti masalah makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, masalah ini sensitif dan dapat mengusik perasaan orang dan menjadi batu sandungan. It's not a big deal. But as in the case of eating meat that has been sacrificed to idols, this is a sensitive matter that can turn people off or be a stumbling block to others. Untuk mencegah kekacauan dan pertikaian, Paulus kemudian memberikan aturan-aturannya. To prevent chaos and strife, Paul then lays down some rules. Setiap organisasi, kecil atau besar, baik itu gereja maupun pernikahan, mesti ada aturan. Any organization, be it small or big, be it a church or a marriage, must have rules. Tanpa aturan, pasti kita akan menuai kekacauan dan pertikaian. Without rules, chaos and strife will ensue. Pada umumnya, aturan-aturan ini tidak bersifat rohani. Kalau kita melanggarnya, kita tidak berdosa. In general, these rules are not spiritual. If we break them, we will not commit sin. Namun aturan-aturan ini tetap penting untuk menjadi batas pemisah antara kita. Nonetheless, these rules are necessary to set boundary among us. Di dalam dunia yang ideal, kita semua adalah orang-orang yang tenggang rasa, yang peduli satu sama lain, yang akan memikirkan orang dan kepentingan orang. In an ideal world, we all would be considered people who thought of others and their interests. Tapi kita tidak hidup di dunia yang ideal. Kita hidup bersama orang berdosa sebagaimana kita pun orang berdosa. But we don't live in an ideal world. We live with sinful people as we are also sinful. Dan ada yang memang lebih berdosa daripada yang lainnya. And some of us are more sinful than the others. Itu sebab kita perlu menetapkan batas pemisah. Consequently, we need to set boundary.
supaya kita tidak melangkahi batas dan menginjak kaki orang. So we do not cross the line and step on others' toes. Dengan cara inilah kita memelihara damai dan kerukunan, yaitu dengan mempunyai hukum dan aturan. This is how we maintain peace and harmony by having law and order. Mari kita lanjutkan dengan prinsip yang kedua. Let us continue with the second principle. Apapun yang terjadi di rumah dibawa ke gereja. Dan apapun yang terjadi di gereja dibawa ke rumah. Whatever happens at home will reverberate to the church. And whatever happens at church will reverberate to home. Aturan yang Paulus berikan adalah untuk gereja. The rules that Paul lays down are for the church. Ini adalah aturan yang mesti dipatuhi oleh para laki-laki dan perempuan sewaktu mereka berdoa atau bernubuat. These are the rules that men and women ought to observe when they pray or prophesy. Namun hukum atau aturan yang sama berlaku bagi mereka di luar gereja, terutama di rumah. But the same rules also apply to them outside the church, especially at home. Tatkala seorang laki-laki mulai menutupi kepalanya di gereja, untuk sekali lagi ya konteks saat itu, dia menunjukkan tidak lagi respek kepada Tuhan. Dan sewaktu perempuan melepaskan rambutnya dan tidak memakai lagi tutup kepala, dia pun memperlihatkan dia tidak lagi respek kepada Allah. When a man begins to cover his head at church, again, this is only for that moment, for that context, for that time. He shows no respect for God. And likewise, when a woman begins to let her hair loose without the head covered, she shows no respect for God. Masalahnya adalah ini tidak berhenti di gereja. The problem is that it just does not stop there at church. Sewaktu seorang laki-laki mulai menutupi kepalanya sewaktu berdoa atau bernubuat di gereja, bukan saja dia tidak menghormati Tuhan, tapi dia mulai tidak menghormati sesamanya. When a man covers his head while praying or prophesying at church, not only does he show no respect for God, but he also shows no respect for others. Sama juga dengan perempuan. The same goes for a woman. Sewaktu wanita membuka topinya, tidak memakai lagi tudungan di gereja, bukan saja dia tidak menunjukkan hormat kepada Allah, dia pun menunjukkan tidak ada hormat lagi kepada sesama. When woman uncovers her head at church, not only does she show no respect for God, but she also shows no respect for others. Jadi berawal dengan tidak ada respect terhadap Tuhan, berlanjut dengan tidak ada respect terhadap sesama. So it begins with no respect for God. Then it is followed by no respect for another. Tapi ada masalah yang lebih dalam di sini. But here lies a deeper issue. Sewaktu laki-laki dan perempuan ini tidak lagi hormat kepada satu sama lain di gereja, pada akhirnya mereka tidak lagi hormat kepada satu sama lain di rumah. When these men and women show no respect for each other at church or elsewhere, they will eventually show no respect
for their spouses at home. Jadi kita bisa katakan apa yang terjadi di gereja dibawa pulang ke rumah. Sebaliknya pun juga demikian. And it can also work the other way around. Berawal di rumah, mereka tidak menghormati satu sama lain. It begins at home where they show no respect for one another. Mereka bawa persoalan ini ke gereja, di mana di gereja tidak lagi hormat kepada satu sama lain. Then they bring this to the church where they show no respect for one another. Dan pada akhirnya mereka tidak lagi menghormati Tuhan. And in the end, they show no respect for God. Jadi, apa yang terjadi di rumah dibawa ke gereja. So you see, what happens at home will reverberate to the church. Saudara, kita ini membawa kebiasaan buruk kita kemanapun kita pergi. We bring bad habits everywhere we go. Bersamaan dengan kebiasaan buruk, kita pun membawa kebutuhan kita. Along with bad habits, we also bring our needs. Kita bawa ke tempat kerja, ke gereja, dan ke rumah. We bring them to work, to church, and to homes. Bertahun-tahun yang lampau, tidak lama setelah saya bergabung di gereja ini, seorang jemaat yang sudah tua mengeluh kepada saya tentang seorang jemaat lain yang juga sudah tua. At the time, almost everybody was old, by the way. Years ago, not long after I joined this church, an aged member of the church complained to me about another aged member. Dia berkata bahwa orang ini, yang satunya ini, menggunakan sendoknya untuk mengambil krim dan gula buat kopinya. He told me that this other member would use his spoon to scoop cream and sugar for his coffee. Masalahnya adalah dia akan menyendok gula dan krim beberapa kali, masukkan ke kopinya, dia kocok-kocok, dia minum, kurang manis tambah lagi, kurang krim dia tambah lagi. The problem was that he would scoop the sugar and the cream several times and tried it, tested it before he got the amount right. Dan dia menggunakan sendok yang sama, and he would use the same spoon to do all that. Ini kebiasaan yang buruk. That's a bad habit. Nah, saudara, sudah tentu jemaat yang mengeluh ini berharap saya akan berbuat sesuatu, tapi sebagai orang Indonesia yang baik hati, tidak berani saya tegur orang yang tua. Jadi saya berkata, udah ada om, nggak apa-apa. Yeah, of course he asked me to say something to that person. But being a good Indonesian who respect the elderly, I just did not know how to do it. Sekarang mereka sudah di surga, Tuhan pasti tahu bagaimana menegur. But now they're all in heaven, I know God has a way to tell him. Tapi memang kasihan sebab ini om akhirnya kalau minum kopi terpaksa tidak lagi memakai gula dan krim. Dia hanya ambil kopi udah dia balik. But I feel badly for him because he decided not to add cream and sugar to his coffee anymore. By the way, which is good for him. Saudara, kebiasaan buruk dan kebutuhan itu susah berubah, susah hilang.
habits and needs are stubborn. They do not go away easily. Meskipun kita mendengar firman Tuhan setiap minggu, kebiasaan buruk kita dan kebutuhan-kebutuhan kita biasanya itu tetap tidak bisa pergi-pergi. Despite teachings of the Bible every week, these habits and needs persist. Itu sebab kita perlu aturan. And that is the reason we need rules. Tanpa adanya aturan, kita akan saling menginjak kaki orang. Without rules, we will step on each other's foot. Nah, ini membawa kita kepada prinsip yang ketiga dan yang terakhir. This brings us to the third principle, yaitu ketundukan kepada otoritas bukan hal yang buruk dan juga bukan pilihan. Tunduk kepada otoritas adalah hal yang baik dan justru keharusan. Submission to authority is neither a vice nor optional. It is a virtue and a must. Sekarang kita hidup di masa di mana orang beranggapan tunduk kepada otoritas itu pertanda lemah. We now live in a day and age in which many perceive submission to authority as a sign of weakness. Jadi pesan yang lebih populer akhir-akhir ini adalah jadilah dirimu. Ya, the message that is more popular nowadays is be who we are. Bahkan kalau itu berarti kita harus melawan otoritas, ya tidak apa-apa. Even if that means rebelling against authority. Kita orang-orang Kristen kadang juga mempunyai prinsip yang berbeda tapi sama sebetulnya, yaitu kita tidak mau tunduk kepada manusia. We Christians created another principle, sounds more godly, but actually still the same thing, which is we do not submit to man. No, we need to submit to man. Pendapat atau perkataan ini tidak benar dan tidak didukung oleh Alkitab. This kind of slogan that we often hear is neither right nor biblical. Tuhan menginginkan kita tunduk kepada satu sama lain dan kepada otoritas di atas kita, karena dengan cara itulah kita menunjukkan kerendahan hati. God wants us to submit to one another and to the authority over us, because that is how we show humility. Singkat kata, kita tidak tahu kerendahan hati itu apa sampai kita tunduk kepada seseorang. We do not know what humility is until we submit to someone else. Saudara, kalau kita harus tunduk, karena kalau kita tunduk kita akan mendapatkan konsekuensinya, itu tidak mencerminkan kerendahan hati. If we submitted to somebody because if we didn't, we would have to pay a great price. Well, that's not humility. Kerendahan hati adalah sewaktu kita tidak harus tunduk. Karena kalaupun tidak tunduk, kita tidak akan dikenakan hukuman apapun. Tapi kita memilih tunduk. Itu rendah hati. Humility is when we submit to somebody, even though we don't have to. And if we didn't submit to that person, there will be no consequences. But we still choose to submit. That's humility. That's humility. Nah, selain itu Tuhan juga menginginkan kita saling tunduk dan juga tunduk kepada otoritas di atas kita, karena dengan cara itulah kita baru bisa memelihara ketertiban. God also wants us to submit to one another
and to the authority over us, because that is how we maintain order. Allah adalah Allah ketertiban, bukan Allah kekacauan. God is a God of order, not chaos. Jadi mesti kita ini berusaha memelihara ketertiban. So we too must do our best to maintain order. Dan ini nih yang mesti kita patuhi, pegang. And here's the order that we should adhere to. Kata Paulus, kepala dari setiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari setiap perempuan adalah laki-laki. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Paul says, the head of every man is Christ. The head of every woman is man. The head of Christ is God. Nah, kita yang hidup di zaman ini, mendengar firman Tuhan ini, mungkin bertanya-tanya atau bereaksi. Reaksi kita adalah terhadap bagian yang berbunyi, kepala setiap perempuan adalah laki-laki. Hearing this, we who live in this day and age perhaps wonder or react, resist to the part the head of every woman is man. Kita berkata, laki-laki dan perempuan sama, tidak ada yang lebih baik atau lebih tinggi. Perhaps we say, men and women are equal, none is above the other. Betul. That is true. Itu sebab Paulus kemudian menambahkannya, apa yang dia katakannya. And that is the reason Paul adds, it's in verse 11 to verse 13. Di dalam Tuhan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Dan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Paul says, nevertheless, neither is man independent of woman, nor woman independent of man in the Lord. Karena sebagaimana perempuan berasal dari laki-laki, laki-laki berasal atau dilahirkan oleh perempuan. Segala sesuatu berasal dari Allah. Paul continues, for a woman came from man, even so man also comes through woman. But all things are from God. Kenyataan laki-laki adalah kepala perempuan tidak berarti laki-laki lebih baik atau lebih tinggi daripada perempuan. The fact that a man is to be head of a woman does not mean that man is better or higher than woman. Tidak sama sekali. Not at all. Paulus berseru, segala sesuatu berasal dari Allah. Paul exclaims, all from God. Namun, demi ketertiban, mesti ada hierarki. But for the sake of order, there must be hierarchy. Dan dalam rencana Allah yang didasari atas penciptaan, Allah menempatkan laki-laki di depan perempuan. Itu sebab laki-laki ditugaskan menjadi kepala perempuan. But for the sake of order, there must be hierarchy, and in the plan of God, which is based on creation, God places man first before woman. Hence, man becomes the head of woman. Kemudian Paulus menjelaskan lagi. Laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Paul explains,
For man is not from woman, but woman from man. Laki-laki tidak diciptakan untuk perempuan, perempuan diciptakan untuk laki-laki. Nor was man created for woman, but woman for the man. Karena diciptakan pertama, maka kata Paulus, laki-laki mempunyai gambar dan kemuliaan Allah. Tapi karena perempuan diciptakan berikutnya dan untuk laki-laki, maka dia menjadi kemuliaan laki-laki. Having been created first, man is the image and glory of God. But woman, being created second and for man, is the glory of man. Nah, coba kita gali lebih dalam. Let us dig deeper to understand what it means. Hal pertama yang mesti kita pahami adalah kenyataan bahwa perempuan adalah kemuliaan laki-laki tidak berarti perempuan tidak mempunyai gambar dan kemuliaan Allah. The first thing we must understand is that the fact that woman is the glory of man does not mean that woman does not bear the image and the glory of God. Semua ciptaan Tuhan memiliki gambar dan kemuliaan Allah sampai titik tertentu. All God's creations bear the image and glory of God to a certain level. Dan kita manusia, laki-laki dan perempuan, memiliki gambar dan kemuliaan Allah secara penuh. And we humans, men and women, bear the full image and glory of God. Jadi tidak ada perbedaan. So there is no difference in quality. Bila demikian, apa artinya? If that's the case, what does it mean then? Artinya adalah perempuan mencerminkan kemuliaan laki-laki. It means that woman reflects man's glory. Ini adalah terjemahan dari New Living Translation. Sebagaimana Kristus mencerminkan kemuliaan Allah, sebagaimana laki-laki mencerminkan kemuliaan Kristus, perempuan mencerminkan kemuliaan laki-laki. As Christ reflects the glory of God, and man reflects the glory of Christ, woman reflects the glory of man. Artinya apa? We'll again. Sebagaimana Kristus mencerminkan segala yang baik dan mulia tentang Allah, laki-laki mencerminkan segala yang baik dan mulia tentang Kristus, dan perempuan mencerminkan segala yang baik dan mulia tentang laki-laki. As Christ reflects all that is good and wonderful about God, man reflects all that is good and wonderful about Christ. And woman reflects all that is good and wonderful about man. Salah satu dosen saya yang saya hormati sekali adalah Dr. Vernon Browns waktu saya di seminari di Denver. One of the men that I respect the most is Dr. Vernon Browns, my professor when I was in Denver Seminary. Saudara, dia seorang yang sangat sibuk. Dia mengajar, kemudian mempunyai klinik konseling, akhir pekan dia diundang khotbah, memberikan ceramah ke mana-mana. He was a busy man. He taught full-time at the seminary. He also had a counseling clinic, center. And in the weekend, he would fly all over to speak. Because at the time, he was on demand.
Nah, satu kali saudara, salah seorang bertanya kepada istrinya, kamu ini rasanya keberatan nggak ya punya suami yang repot seperti itu, jarang di rumah? One day somebody said this to his wife. Well, how do you feel about your husband's being so busy and he's hardly home? Istrinya berkata, saya lebih mau menikah dengan Vernon meskipun saya hanya mendapatkan separuh dari waktunya daripada menikah dengan laki-laki lain dan mendapatkan sepenuh waktunya. She said this. I'd rather be married to Vernon and only get about half of his time than be married to somebody else and got his full time. Waktu saya mendengar itu, saya bisa berkata satu hal. Betapa dia melihat suaminya dengan penuh kebaikan dan kemuliaan. When I heard that, I then concluded the only way she could say that about her husband was if she could see all that is good, all that is wonderful in him. Saudara, bila kita ingin melihat istri yang sungguh-sungguh bahagia dan bersinar, temukanlah seorang suami yang sungguh-sungguh bahagia dan bersinar. If we wish to see a truly happy and radiant wife, find a truly happy and radiant husband. Kalau kita mau menemukan suami yang bahagia dan bersahaya, bersinar, temukanlah istri yang sungguh-sungguh bahagia dan bersinar. Likewise, if we wish to see a truly happy and radiant husband, find a truly happy and radiant wife. Sebab saudara, pada akhirnya suami dan istri mencerminkan kemuliaan masing-masing. Saya yakin saudara pasti sudah bertemu dengan pasangan suami istri yang seperti ini. I'm sure you have met couples that are like this. Misalnya, suaminya bahagia sekali ketawa-ketawa, istrinya cemberut. I'm sure you have met this kind of couple. The husband so happy, laughing, joking all the time, but the wife so unhappy. Atau kebalikannya, istrinya senang-senang ketawa-ketawa, suaminya nggak senang. Or the other way around. The wife is so happy, but the husband is not happy. Berarti saudara, yang Tuhan inginkan belum terjadi dalam hubungan itu. And that means what God wants hasn't happened yet in their lives. Namun saudara, di dalam Kristus ada satu lagi elemen yang mesti ada, yaitu kesalehan. Bukan saja baik, bukan saja mulia, mesti kudus atau saleh. But in Christ there is another element in the glory mix. Godliness, holiness. Bukan saja kita melihat pasangan yang sungguh bahagia dan bercahaya, tapi kita akan juga melihat pasangan yang kudus. Not only will we see a truly happy and radiant couple, but we'll also see godliness in them. Karena sebagaimana si suami mengikut Yesus, maka si istri akan mengikut si suami. Karena anak-anak akan mengikut orang tua. As the husband follows Jesus,
The wife follows the husband, and the children follow the parents. Paulus berkata di awalnya, teladani aku, sebagaimana aku meneladani Kristus. Paul says in the beginning of it all, imitate me, just I also imitate Christ. Pada akhirnya, menjadi kepala di dalam Kristus berarti menjadi teladan. In the end, headship in Christ simply means example. Tidak pernah berarti menjadi tuan sebagaimana didefinisikan oleh dunia. It never means lording over as the world defines headship. Paulus meminta jemaat di Korintus mengikuti teladannya sebagaimana dia meneladani Kristus. Paul asked the church in Corinth to follow his example as he follows Christ's example. Dengan cara itulah suami mengepalai istri. That's how a husband heads over his wife. Dengan menjadi contoh teladan. Artinya, apapun yang si suami harapkan dari si istri, dia mesti melakukannya terlebih dahulu. It means whatever a man expects of his wife, he must first do it. Dia mesti memberi teladan. He must first set the example. Itu juga berarti apapun yang baik dan yang indah dan yang mulia yang si istri lihat pada si suami, si istri mesti belajar teladan. It also means whatever good and wonderful things the wife sees in the husband, she must follow them. Singkat kata, istri mesti belajar dari teladan si suami. She must learn from the example set by him. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh mendengar uraian firman-Mu. Thank you, Heavenly Father, for allowing us to hear the preaching of your word. Biarlah yang kami dengar, kami simpan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. We pray whatever we have heard, may you store it in our hearts and help us, Lord, put it into practice. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pastor Paul untuk firman-Nya. Biarlah kita bisa menjadi teladan bagi spouse dan keluarga kita dan orang sekitar kita. Let us be the example for our spouses and other people around us. Satu kata yang kita tidak bisa claim, apakah Anda tahu? Is there do you know what word that we cannot claim? I am very humble. Right? We cannot say I'm very humble. We have to do it in short. Mari kita nyanyikan lagu I Am Here Because of Your Grace. Because of your
many. Saya ingin memegang yang bertugas untuk maju ke depan. Saya meminta kesediaan Bapak Hati untuk membawa doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekali lagi Bapa, kami ingin menaikkan puji syukur kami kepadamu ya Bapa, atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan pada kami untuk boleh datang pada pagi hari ini untuk berbakti bersama-sama. Bapa, kami juga ingin menaikkan puji syukur, dan intinya kami menaikkan puji syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami ingin memberikan sebagian dari apa yang kami telah terima daripada-Mu ya Bapa. Kiranya persembahan ini Engkau berkati sehingga menjadikan kerajaan-Mu di muka bumi ini menjadi lebih besar dan lebih banyak menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada-Mu ya Bapa. Bapa, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Persembahan syukur akan dibawakan oleh Ibu Tata Gosal yang akan menyanyikan Thank You Lord. Saya persilakan. I wanted to say thank you for Pastor Paul and wife to let me sing in here, and this song about a gratitude heart. And then with a gratitude heart, we can get a miracle. There is a way out of every problem, and then I absolutely know we need miracle in our lives. Okay, so let's sing this song together. I can be for you today.
untuk persembahan syukurnya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu bersama-mu Bapa. Kita mau nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Kita mau berjalan bersama Yesus dalam hidup kita. Di setiap musim hidup
us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti, from now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Izinkan saya untuk membaca pengumuman. The English version will be on the monitor for time's sake. Pengumuman pertama, Sabtu tanggal 1 Juni jam 11 pagi akan diadakan persekutuan keluarga. Ini bukannya dirubah ya, jadi di gereja ya. Persekutuan nggak jadi, masih jadi. Oh sorry. Persekutuan keluarga akan diadakan di rumah Arvin dan Marina Cahyadi, alamatnya tercantum di bulletin dibawa pulang. Dan juga persekutuan ini akan diadakan secara potluck. Semua jemaat diundang untuk hadir. Pengumuman kedua, hari ini akan diadakan latihan paduan suara dan angklung. Dan yang ketiga, terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang terakhir, kami ingin mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Kiranya saudara atau saudari bisa berdiri dan memperkenalkan nama saudara. We would like to welcome those who come here for the first time. If there is, if you can stand up and say your name. Kayaknya semua pendatang setia ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan juga kalau yang baru, cuman puji Tuhan juga karena saudara setia. Selamat ulang tahun untuk Irawan Sugiarto, naik 19 Mei. Tony Minarto, 22 Mei. Samuel Sugianto, 22 Mei. Doni Lim, 23 Mei. Timothy Grossman, 24 Mei. Selamat ulang tahun. Kehadiran dan persembahan minggu lalu tercantum dan juga yang akan melayani minggu depan, tolong diperhatikan. Mari kita tutup dalam doa. Father in heaven, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk saling melayani dan melayani dengan rendah hati satu sama lain dan memberikan contoh untuk satu sama lain. Lord, thank you Lord for the wonderful message that remind us so we can serve each other with humility and be an example to each other, Lord. Thank you Tuhan karena Tuhan sudah menjadi contoh terlebih dahulu. Tuhan telah mati bagi kami, bagi dosa-dosa kami. Thank you Lord because you set the example first. You love us even before we know you and you die for our sins. Tuhan, biarlah sehabis ini kami akan menikmati hidangan dan juga persekutuan. Biarlah kami boleh memulai dan mencoba untuk mengasihi satu sama lain dengan penuh perhatian. Lord, after this we're going to enjoy the meal
and we're going to enjoy fellowship with each other. Lord, let this be a training ground for all of us, so we can love each other, so we can serve each other with love and humility. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah usai, tapi kami ada financial report, kita ada ada laporan keuangan. Jadi jika saudara atau saudari ingin melihat, saudara bisa duduk saja, jangan kemana-mana. Tapi jikalau saudara sudah butuh pergi kemana, kami ada janji, saudara boleh pergi. Ya.